Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, nomor induk mahasiswa 202044012658, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Fikih Ibadah 1. Dosen pengampu Ibu Devin M.Qi Agus Puspita W. MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Mempelajari Tata Cara Sholat Id yang Baik dan Benar. Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam setelah sebulan penuh berpuasa. Momen berkumpul keluarga dan bersilaturahmi menjadi satu dari sekian banyak hal yang biasanya dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Selain bersilaturahmi, ada juga hal yang wajib dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu adalah sholat Id. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari dan hukumnya adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Tata cara pelaksanaannya akan lebih baik jika dilaksanakan secara berjamaah, meskipun boleh dilaksanakan secara sendirian atau munfarid apabila ada halangan yang sangat-sangat tidak bisa ditinggalkan. Nah, berikut ini adalah tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, pastinya niat. Niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatan li Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala, yang artinya adalah saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, seperti takbiratul ihram pada sholat-sholat biasanya. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, yang artinya segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah, Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari. Kuhadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kepatuhan dan kepasrahan diri. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada sekutu baginya. Dengan semua itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri. Yang keempat, takbir atau takbir zawaid, yakni sebanyak 7 kali. Di setiap takbir membaca tasbih berbunyi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah membaca kalimat tasbih tersebut, boleh membaca bacaan apa saja asalkan bacaan tersebut berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu juga boleh mengangkat tangan pada saat membaca kalimat tasbih tersebut. Kelima, setelah akhir takbir ke-7, membaca surat Al-Fatihah. Keenam, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek lainnya. Jika kamu seorang makmum, kamu hanya mendengarkan surat yang dibacakan oleh imam. Ketujuh, rukuk dengan tumakninah. Kedelapan, i'tidal dengan tumakninah. Kesembilan, sujud dengan tumakninah. Kesebelas, sujud kembali dengan tumakninah. Ke-12,
bangkit dari sujud kemudian bertakbir. Ke-13, takbir atau takbir zawaid, lagi sebanyak 5 kali. Di setiap takbir membaca bacaan tasbih yang tadi sudah dibacakan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ke-14, membaca surat Al-Fatihah. Ke-15, membaca surat-surat pendek. Seperti yang tadi, jika kamu adalah seorang makmum, maka kamu cukup mendengarkan surat-surat yang dibacakan oleh imam. 16, rukuk dengan tumak ninah. 17, i'tidal dengan tumak ninah. 18, sujud dengan tumak ninah. 19, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. 20, sujud kembali dengan tumak ninah. 21, tasyahud akhir seperti salat-salat biasanya dengan tumak ninah. 22, salam. 23, mendengarkan khutbah. Meskipun hukum mendengarkan khutbah adalah sunnah, tapi akan lebih baik jika kamu tetap duduk dan mendengarkan khutbah. Untuk menyikapi keadaan saat ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisi tentang memperbolehkan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang panduan kaifiat tata cara sholat Idul Fitri munfarid. Dan berikut adalah tata cara sholat Idul Fitri selama pandemi COVID-19 secara munfarid. Yang pertama pastinya niat sholat Idul Fitri seperti niat biasanya. Yang kedua, bacaannya dibaca secara pelan atau sir. Yang ketiga, tata cara pelaksanaannya mengacu pada tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Yang keempat, tidak ada khutbah. Jadi kesimpulannya adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dikerjakan umat muslim pada hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Lantaran masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Kemenak dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menerbitkan fatwa bahwa memperbolehkan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di rumah, baik secara berjamaah maupun secara munfarid. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata selama video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.